Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yaitu Nastiti Susetyo Fanani Putri dan saya, Edinar Valian Hawali, akan mempresentasikan hasil dari tugas stokastik kami yang berjudul Analisa Markov Chain dalam memprediksi COVID-19 di Kabupaten Jombang. Berikutnya, Markov Chain. Markov Chain menjelaskan pergerakan dari beberapa variabel dalam satu periode waktu di masa yang akan datang berdasarkan pergerakan variabel tersebut di masa kini. Berikut adalah gambar dari Markov Chain. Kemudian, dari gambar tersebut terlihat bahwa kejadian-kejadian memiliki sifat berantai. Oleh karena itu, teori ini dikenal dengan nama rantai Markov. Secara matematis, persamaan rantai Markov dapat ditulis sebagai berikut. Kn sama dengan P kali Kn-1, di mana Kn adalah peluang kejadian ke N, Kn-1 adalah peluang kejadian ke N-1, dan P adalah probabilitas transisional. Kemudian, data penelitian. Data yang kami gunakan pada penelitian kali ini didapatkan dari web infocovid19.jatimprof.go.id. Data dikumpulkan dalam rentang waktu bulan selama 3 bulan dari mulai bulan Februari 2021 sampai April 2021. Data tersebut merupakan data harian yang diakumulasikan setiap bulannya. Data yang dikumpulkan terdiri dari 3 variabel, yaitu konfirmasi, sembuh, dan meninggal. Perhitungan Markov akan dijelaskan oleh Mbak Nastiti. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang perhitungan Markov. Nah, langkah pertama dalam menghitung persebaran COVID dengan rantai Markov ini, kita harus mencari matriks dari data-data yang sudah didapatkan. Nah, kita memiliki data 3 bulan sebelum bulan yang akan diprediksi. Di sini kita akan mencoba memprediksi untuk bulan Mei, sehingga data yang dibutuhkan adalah bulan Februari, Maret, dan April. Untuk menghitung matriks anggota matriks probability, kita menggunakan nilai dari konfirmasi dibagi dengan jumlah data pada 1 bulan tersebut. Nah, dari sini bulan Februari terdapat 4.374 dibagi dengan 8.557 menghasilkan 0,51. Nah, di sini nanti kita masukkan ke dalam matriksnya. Untuk matriks transisi prediksi bulan pertama itu sama dengan matriks probabilitas pertama yang dihasilkan. Nah, untuk perhitungan iterasi pertama atau mencari prediksi pada bulan Mei, kita menghitung dari matriks kejadian yang sudah didapatkan sebelumnya dikali dengan matriks transisi. Seperti yang sudah dijelaskan, matriks transisi yang digunakan sama dengan matriks probabilitas. Untuk baris pertama dikali dengan kolom pertama, baris menghasilkan data seperti yang tertera pada layar. Baris kedua dikali dengan kolom kedua, dan baris ketiga dikali dengan kolom ketiga. Dari situ, dari nilai hasilnya, kita mencari nilai maksimal dari matriks tersebut. Nah, nilai maksimalnya ada 0,50, 0,43, 0,05. Nah, nilai maksimal tersebut digunakan sebagai prediksi bulan setelahnya, yaitu bulan Mei, dan sebagai anggota matriks transisi pada hitungan iterasi selanjutnya. Namun sebelum kita melanjutkan ke iterasi selanjutnya, kita harus menghitung nilai error dari perhitungan yang sudah kita laksanakan, yaitu pada bulan Mei. Nah, kita mencari nilai galatnya. Galat itu merupakan suatu nilai error dari prediksi yang dihasilkan. Galat
sama dengan nilai prediksi dibagi nilai asli dikali 100%. Nah, untuk bulan Mei dari data asli, konfirmasi sebesar 4.791, sembuh sebesar 4.240, meninggal sebesar 518 dengan jumlah 9.549. Nah, sama dengan yang sebelumnya, nilai konfirmasi dibagi dengan jumlah, itu nanti kita akan mendapatkan nilai 0,517, itu merupakan nilai probabilitasnya, tetapi kita kalikan dulu dengan 100% sehingga nanti dalam perhitungan Galat lebih mudah. Datanya seperti yang tertera. Nah, maka untuk Galat pada perhitungan pertama atau bulan Mei, sebesar 0,54 untuk nilai konfirmasi, sedangkan untuk sembuh 0,47, meninggal sebesar 0,07. Karena Galat yang dihasilkan itu kurang dari nilai maksimal Galat yang ditentukan, berdasarkan referensi yaitu 3%, maka perhitungan ini bisa diteruskan untuk prediksi bulan selanjutnya. Nah, kita mencoba untuk menghitung pada bulan Juni, yaitu matriks probabilitasnya sama dengan matriks sebelumnya, namun untuk matriks transisi atau matriks yang di sebelah kanan itu berbeda. Menjadi seperti ini. Nah, untuk yang baris terakhir ini merupakan probabilitas dari bulan Mei yang dihasilkan pada iterasi pertama. Datanya seperti ini. Nah, kita mencari nilai maksimal lagi dari hasil per matriks, itu merupakan prediksi bulan Juni, dan prediksi bulan Juni tersebut menjadi anggota matriks transisi pada baris ketiga di iterasi ketiga. Nah, kita mencoba untuk menghitung sampai bulan April tahun depan, menghasilkan data seperti yang tertera. Nah, di situ prediksi kita fluktuatif, di mana naik dan turun. Itu merupakan data prediksi kita. Kemudian kita mencoba untuk mencari Galat dari masing-masing bulan yang sudah terlewati, yaitu sampai bulan November. Datanya seperti yang tertera pada layar. Kita menghitung lagi nilai presentasi dari data-data asli tersebut, seperti pada tabel yang di bawahnya. Kemudian data dari perhitungan Galatnya seperti ini. Sebagai contoh, untuk bulan Oktober, nilai prediksi sebesar 50,49, sedangkan data asli sebesar 50,03, sehingga Galatnya 0,46. Nah, dapat kita lihat di situ nilai Galatnya masih kecil, sehingga bisa digunakan sebagai data kemungkinan terjadinya itu mirip dengan nilai prediksi dan juga data asli. Dari data tersebut divisualisasikan seperti yang tertera. Nah, data asli dan data prediksi memiliki himpunan yang memiliki irisan yang sangat tipis, sehingga bisa ditarik kesimpulan dari penelitian yang kita lakukan itu. Rantai Markov dapat digunakan sebagai salah satu metode prediksi persebaran pasien COVID-19. Berdasarkan prediksi Markov, juga akan terjadi lonjakan pasien COVID-19 pada tahun depan dengan nilai probabilitas konfirmasi positif bulan Januari sebesar 50,49%, presentasi sembuh 44,12%, dan meninggal pada nilai 5,39%. Namun, Markov ini juga memiliki kelemahan dalam memprediksi persebaran COVID, di mana Markov ini tidak memperhitungkan variabel-variabel yang terjadi selama penanganan COVID, seperti pemberian vaksin dan pemberlakuan PSBB. Demikian tadi laporan dari kelompok saya tentang persebaran COVID-19 dengan rantai Markov pada Kabupaten Jombang. Kurang dan lebihnya saya sampaikan maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.